Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Mulanti Lestari dengan NIM 2225210033, kelas 4C, jurusan Pendidikan Matematika FKIP Untirta. Di sini saya akan menjelaskan terkait evaluasi pembelajaran matematika, materi mengembangkan soal, dan juga menghitung kualitas tes. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengembangkan soal dan menghitung tes, kita kenali dahulu apa itu evaluasi dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Hasil evaluasi bisa memberi keputusan yang profesional. Seseorang dapat mengevaluasi dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menentukan kualitas dari sesuatu, terutama yang berkenan dengan nilai dan arti. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisien sistem pembelajaran secara luas. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Selanjutnya, penjelasan terkait materi mengembangkan soal HOTS, PISA, TIMSS, AKM, dan menghitung kualitas tes validitas, reliabilitas, uji tingkat kesukaran, daya pembeda, serta teknik penskoran dan skala penilaian. Selanjutnya, memasuki materi yang pertama yaitu mengembangkan soal HOTS. Terdapat 5 kriteria untuk mengembangkan soal HOTS. Yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mempertanyakan, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Yang kedua, berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang inovatif untuk masalah yang kompleks. Yang ketiga, berpikir analisis. Berpikir analisis adalah kemampuan untuk menguraikan masalah menjadi komponen yang lebih kecil, memahami hubungan antara komponen, dan membuat kesimpulan yang rasional. Yang keempat, berpikir sintesis. Berpikir sintesis adalah kemampuan menggabungkan informasi dan ide-ide dari berbagai sumber dan membuat pemahaman baru dari informasi tersebut. Yang terakhir, yang kelima, yaitu berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif adalah kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan ide-ide yang ada, membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut, dan menilai hasil dari keputusan yang diambil. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengembangkan soal PISA dan TIMSS. PISA adalah hasil dari sistem pendidikan yang harus diukur dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa, dan konsep utamanya adalah literasi. PISA singkatan dari Program International for Student Assessment, yang merupakan suatu bentuk evaluasi kemampuan dan pengetahuan yang dirancang untuk siswa usia 15 tahun. Untuk TIMSS adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah atau perkembangan matematika dan sains. Studi ini diselenggarakan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement atau disingkat IEA, yaitu sebuah asosiasi internasional untuk menilai prestasi dalam pendidikan. TIMSS bertujuan untuk mengetahui peningkatan pembelajaran matematika dan sains. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengembangkan soal AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi masyarakat. AKM adalah salah satu bentuk dari asesmen nasional yang terdiri atas survei karakter, survei lingkungan belajar, hingga asesmen kompetensi minimum itu sendiri. Asesmen atau penilaian atau langkah yang digunakan oleh pendidik untuk mengukur hasil belajar dari para peserta didiknya. Selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana cara menghitung suatu kualitas dari
tes. Di sini ada soal-soal dari yang sudah kita kembangkan, yaitu soal HOTS. Di sini ada ini poin yang pertama tentang analisis. Soalnya topiknya bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Untuk topik yang kedua itu bangun datar persegi panjang untuk jenis soalnya sintesis. Yang ketiga itu ada topiknya aritmatika sosial, jenis soalnya evaluasi. Yang keempat ada topik permutasi, jenis soalnya pemecahan masalah. Yang kelima ada topik peluang kejadian, jenis soalnya kreasi. Nah, di sini ada sekitar 5 soal untuk pengembangan soal HOTS. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan soal penalaran, PISA dan TIMSS, ada soal pemecahan masalah. Ini di sini ada soalnya, ada pembahasannya juga dan sampai ke penyelesaiannya. Di sini ada soal PISA terkait tentukan arah matahari yang muncul dari gambar yang ada tertera di sini. Lalu di sini ada soal TIMSS-nya itu bilangan yang menyatakan 36 hasil kali dari primanya. Ini jawabannya. Lalu selanjutnya di sini ada soal AKM untuk generasi alfa. Ada 2 soal 9 ini. Di soalnya di sini ada jawabannya. Ini jawaban. 10 juga, ini yang terakhir soal untuk AKM. Ini ada soalnya, soal literasi. Lalu di sini juga ada pembahasannya. Nah, kita langsung saja untuk menghitung kualitas dari tes. Yang pertama itu uji validitas menggunakan Excel. Nah, di sini ada tahap-tahapannya untuk menghitung validitas dari suatu tes. Yang pertama, tahap pertama, menghitung harga korelasi antara skor setiap butir dengan skor total dengan rumus Pearson produk momen. Nah, di sini ada R hitung. Di sini ada rumusnya. Nanti kita coba lihat di Excel yang sudah saya hitung. Tahap kedua itu menghitung harga T dengan rumus uji T. Sini ada rumus dari T hitungnya. Lalu di sini tahap ketiga yaitu mencari tabel untuk alfa 0,05 dan derajat kebebasannya itu N-2. Tahap keempat yaitu membuat kaidah kepuasan jika T hitung lebih besar dari T tabel, artinya itu valid. Untuk T hitung kurang dari T tabel itu tidak valid. Nah, ini dari Excel-nya saya pindahkan, mungkin kita langsung ke Excel-nya aja. Di sini untuk uji validitas soal atau tes, di sini saya mempunyai 20 responden. Dengan tadi kan jumlah soalnya itu ada 10 dan ini adalah nilai yang diperoleh dari setiap nomornya. Yang pertama kita harus hitung dulu jumlah dari hasil perolehan 10 nomor ini. Nah, ini responden yang pertama itu 44, terus seterusnya sampai responden 20 yaitu 28. Nah, tadi kan tahap pertama itu mencari RX-Y. RX-Y itu R hitung. Nah, ini rumusnya. Kita pakai rumus Pearson. Kita lihat nih rumusnya. Kalau di Excel itu pakai sama dengan Pearson dalam kurung C6. C6 ini perolehan yang nomor pertama, responden pertama, dibagi dengan ini sampai dengan responden yang ke-20, lalu M6 itu jumlahnya sampai dengan M25. Ntar kita enter, didapatkanlah hasil 0,84254 untuk RX-Y atau R hitungnya. Nanti kita tinggal tarik aja garis ke sini, nah itu akan otomatis mengikuti untuk kolom yang selanjutnya. Selanjutnya kita menghitung T hitung. T hitungnya itu rumusnya ini. Nah, untuk kita masukkan ke Excel-nya jadi seperti ini. C27 itu R hitungnya. Ini dikali SQRT, ini adalah akar. Untuk yang ini itu kolomnya, kolom dan baris, nomor kolom dan baris. B25 dikurangi 2,
per SQRT ini akar dalam kurung 1 dikurangi C27 itu R hitungnya pangkat 2. Terus kita enter, nah dapatlah T hitungnya adalah 6,63642. Nah kita bisa langsung tarik garis aja nanti ke sini. Nah habis itu nanti otomatis mengikuti yang lainnya. Untuk T tabelnya itu yang tadi ini alfa 0,5, derajat kebebasannya N kurangi 2. Nah ini didapatlah perolehan 0,85 untuk T tabelnya. Nah sekarang lanjut ke keterangan apakah soal yang nomor 1 ini valid atau tidak. Dengan cara rumusnya sama dengan if. Tadi kan T hitung jika lebih dari T tabel. Ini T hitung apabila lebih dari T tabel itu valid. Nah jika T hitungnya kurang dari T tabel itu tidak valid. Nah ternyata setelah dikasih rumus dan kita hitung untuk soal yang nomor 1 itu valid dan kita tarik garis itu akan mengikuti otomatis, dan ternyata diperolehlah valid untuk di setiap nomor. Nah ini untuk jumlah validnya itu pakai count if C30, ini C30 sampai L30 valid, ternyata validnya itu ada 10, jumlahnya ada 10, dan untuk yang tidak validnya itu ada 0. Nah mungkin seperti itu untuk uji validitas. Nah di sini dapat kita simpulkan bahwa data di atas, data yang sudah kita hitung itu mendapatkan kriteria valid di semua nomor soal. Nah selanjutnya itu uji reliabilitas. Sini uji reliabilitas. Nah uji reliabilitas ini masih sama untuk datanya, sama, hanya berbeda di rumusnya. Kita pakai varian soal. Rumusnya untuk mencari varian soal itu sama dengan var.s. Ini C6 sampai C25. Nah kita dapatkan varian untuk soalnya itu 2,028947. Dan nanti kita tarik garis lagi, lalu dapatlah didapatlah hasilnya semuanya. Terus kita jumlahkan untuk varian soalnya dari C6 sampai C27 sampai L27. Nah didapatkan hasil ini 11,86842. Lalu untuk jumlah varian totalnya itu dari var.s itu makanya kolom dan baris jumlah, karena di sini M6 sampai M25. Setelah kita enter, kita dapat hasil untuk jumlah varian total yaitu 30,14737. Nah untuk mencari reliabilitasnya itu L5 sini, L5 itu jumlah soalnya. Jumlah soal dibagi jumlah soal dikurangi 1 dikali 1 dikurangi C28. C28 itu jumlah varian soalnya dibagi jumlah varian total. Nah dapatlah hasil reliabilitasnya yaitu 0,673689. Nah jadi dapat kita simpulkan bahwa data di atas mendapatkan nilai reliabilitas yaitu ini. Oke, mungkin dilanjut untuk menghitung kualitas tes yang selanjutnya yaitu tingkat kesukaran tes. Nah untuk menghitung tingkat kesukaran tes untuk soal uraian itu memakai rumus min dibagi skor maksimal. Min ini adalah rata-rata skor siswa. Nah di sini ada kriteria untuk tingkat kesukaran. Jika tingkat kesukarannya kurang dari 0,3 itu kategorinya sukar. Untuk tingkat kesukarannya di antara 0,7 sampai 0,3 sampai 0,7 yaitu sedang. Untuk tingkat kesukarannya lebih dari 0,7 yaitu mudah. Dan kita langsung ke Excel-nya. Di sini uji tingkat kesukaran tes untuk 60 responden. Ini sama. Kolom yang ini adalah perolehan nilai dari tiap soalnya, ini jumlah dari setiap nomor soalnya,
Lalu sebelumnya kita cari dulu rata-rata dari skor siswanya. Nah, ini mencari rata-ratanya itu C6 dibagi C65. Ini kita dapatkan hasil rata-ratanya itu 36, dan sampai sini skor maksimalnya itu 5. Lalu untuk tingkat kesukarannya itu tinggal mencari rata-rata dibagi dengan skor maksimal. Ini kita bisa lihat bahwa tingkat kesukarannya itu memperoleh nilai segini. Terus untuk kriterianya itu mudah karena ini tadi ya. Nih, karena nilai tingkat kesukarannya dapatnya lebih dari 0,7. Ini ada satu nomor yang sedang. Nah, mungkin kita lanjut untuk mencari uji daya pembeda tes. Jadi untuk menghitung daya pembeda tes itu caranya adalah X atas atau nih rata-rata skor kelompok atas dan rata-rata skor di kelompok bawah dibagi dengan skor maksimum ideal. Untuk daya pembedanya ada kriterianya juga. Kalau daya pembedanya kurang dari sama dengan 0 sangat jelek, dan seterusnya sampai yang sangat baik. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, tadi kan ini untuk perolehan nilainya itu kan belum urut. Nah, kita untuk daya pembeda soal ini kita urutkan dulu dari yang terbesar, yang perolehan nilai terbesar sampai yang terkecil dengan cara pakai ini sort and filter. Nanti kita pakai itu untuk ini. Nah, karena di sini kita ada 60, jadi untuk mencarinya kita pakai 16 responden untuk rata-rata kelompok atas dan 16 responden untuk rata-rata kelas bawah. Rata-rata kelas atasnya itu sama kayak yang sebelumnya, berarti ini sampai sini dibagi, terus kita dapat hasilnya, dan ini juga yang ini sampai yang bawah sini. Kita hitung. Lalu setelah itu untuk daya pembedanya C66 dikurangi C67 dibagi 5. 5 itu skor mana? Skor maksimum ideal. Ini lalu untuk kriterianya dimasukkan yang tadi ada di tabel, dan ini perolehannya. Ini kita lanjut. Untuk teknik penskoran. Nah, di sini untuk teknik penskoran sendiri, untuk uraian setiap jawaban benar lengkap diberi skor 5, jawaban kurang lengkap diberi skor 4, jawaban salah lengkap diberi skor 3, jawaban setengah diberi skor 2, hanya harus diketahui saja diberi skor 1. Jadi tabel-tabelnya itu ada ini. Kita langsung lihat ke sini. Sini teknik penskoran. Teknik penskoran itu sampai sini ya, sampai nilai akhir. Untuk bentuk soalnya uraian, jumlah soalnya ada 10, yang tadi skor maksimumnya itu 50. Skor perolehannya itu jadi nah ini untuk nilai tes itu skor perolehan di per skor maksimum dikali 100. Nah, ini ya, untuk skor perolehan itu dari jumlah tadi ini sampai ke bawah. Nah, udah. Terus untuk nilai akhir tadi skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100. Skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100 didapat nilai akhirnya itu 88. Dan untuk skala penilaiannya itu sini ada kriterianya sampai E. Nah, untuk menuliskannya di Excel tinggal pakai if
if ini. Kalau nilai akhirnya lebih dari sama dengan 95 A+, dan lain sebagainya sampai ini enggak saya masukin semuanya karena nilai terkecilnya di sini tuh hanya sampai 60-an. Jadi hanya saya masukkan sampai yang lebih dari 55. Itu mungkin di sini perolehannya. Nah, ini hasilnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.